Ini adalah alun-alunnya warga Jakarta untuk mempersatukan warga Jakarta. Dan kalau rapinya begini terus. Ya, pemirsa, besok reuni alumni 212 digelar di Monas. Sejumlah pro dan kontra mewarnai keputusan ini mengingat kawasan Monas sudah lama sekali tidak diselenggarakan acara keagamaan. Dan malam hari ini di Ada Berita Petang saya akan membahasnya dengan mantan juru bicara tim Anies Sandi sekaligus kader Partai Gerindra, Pak Ferry Juliantono. Selamat malam. Selamat malam. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada Kombes Pol Argo Yuwono. Pak Argo, selamat malam. Ya, kita sedang berusaha menghubungi Pak Argo. Pak Ferry, ini saya ke Pak Ferry dulu. Ada apa di balik keputusan untuk mengizinkan kawasan Monas menjadi daerah yang boleh digunakan untuk acara keagamaan? Menurut saya harusnya kita harus lihat bahwa negara Indonesia kan penduduk mayoritasnya adalah beragama Islam. Dan kebetulan hari ini bertepatan dengan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada pihak yang ingin menyelenggarakan kegiatan dalam rangka Maulid. Menurut saya ya, apakah itu di Monas gitu, dan sepanjang dilakukan secara tertib, kemudian tidak segala macam, menurut saya nggak apa-apa. Karena ini kan melibatkan banyak sekali orang gitu. Nah, oleh karena itu tempat yang paling mungkin adalah di Monas. Belajar dari pengalaman ketika 212, kemudian sepanjang kita semua pihak mau menjaga ketertiban dan segala macam, rasanya sih tujuan utama penyelenggaraan kegiatan tersebut adalah baik-baik saja. Pak Ferry, ini melibatkan banyak sekali orang. Tentu saja pengamanannya juga tidak main-main. Kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Argo. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Pak Argo, ini Monas ada di kawasan yang strategis. Pengamanannya tentu saja pengamanan tidak seperti di demo-demo pada umumnya. Adakah strategi khusus Pak Argo untuk mengamankan kawasan Monas besok? Saya rasa sudah diperlakukan ya, bukan hal yang luar biasa. Tapi sudah merupakan kewajiban pihak kepolisian untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatannya. Jadi intinya bahwa semua kegiatan masyarakat kan harus kita amankan, harus kita kawal, jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dan semuanya itu kan sudah ada rambu-rambu. Dan kita selalu menyampaikan dengan rambu-rambu di dalam penyampaian kegiatan itu tidak dilanggar di situ. Oke. Tidak masalah, Pak. Baik, tapi ini di titik yang strategis, Pak, berapa personel yang besok akan diturunkan mengamankan aksi? Kita kan semuanya berkaitan dengan berkaitan intelijen ya. Jadi intelijen berapa yang akan hadir, semuanya sudah kita pertimbangkan, kita perhitungkan. Ya, ada puluhan ribu kita turunkan juga untuk mengamankan semuanya kegiatan besok. Pak Argo, mengamankan aksi yang diselenggarakan di Monas, salah satu titik netral yang cukup vital di Jakarta karena lokasinya dekat dengan istana dan pusat pemerintahan tentu saja. Ini bagaimana effortnya dari kepolisian? Adakah strategi khusus atau mungkin biaya personel yang ekstra diturunkan daripada aksi-aksi biasanya, Pak? Ini aksi kan tidak hanya sekali ini, baru pertama kali ini, Mbak. Oke. Ya, semua aksi kan sudah kita lalui, semua kegiatan pernah kita lalui bersama, dan semua kegiatan pun rata-rata semua ada di Jalan Merdeka, juga ada di pojokan di Monas itu, ada di Patung Kuda, semuanya ada. Jadi sudah kita lakukan semuanya. Oke, polisi siap untuk mengamankan besok, Pak Argo ya? Sekitar semua harus siap, Mbak. Masalah. Baik, Pak Argo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Selamat malam. Sama-sama. Ya, kita lanjutkan ke Anda, Pak Ferry. Ini tentu saja ada pro dan kontra, mengingat
walaupun ini acara keagamaan melibatkan banyak orang, tapi ada juga peraturan presiden dan peraturan gubernur sebelumnya yang kemudian sebelumnya tidak ada acara keagamaan. Monas lebih sering digunakan untuk acara-acara kenegaraan. Mulai besok dibuka untuk acara keagamaan. Artinya tidak hanya besok saja Pak Ferry, akan ada acara keagamaan lainnya? Ya, kan peraturan gubernur bisa berubah. Peraturan gubernur. Kalau kebijakan peraturan gubernur yang sekarang di bawah kepemimpinan Pak Anies Baswedan, Pak Sandiaga Uno kemudian memperbolehkan kawasan Monas untuk dilakukan kegiatan keagamaan, menurut saya ya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan, dan pertimbangannya menurut saya memang kalau kegiatan keagamaan itu melibatkan jumlah peserta yang besar, memang salah satu tempat yang dimungkinkan di Jakarta ini adalah di Monas. Kalau belajar dari pengalaman 212 tahun lalu, 2 Desember tahun lalu yang jumlah pesertanya sampai jutaan orang, seperti itu saja sudah terbukti terjaga keamanannya, kebersihan dan semua yang sebelumnya dikhawatirkan. Nah, rasanya harusnya saya berterima kasih Pak Argo Yuwono dan jajaran kepolisian sekarang memiliki sikap yang jauh lebih bijaksana menyikapi acara apa yang akan diselenggarakan di Monas ini. Pokoknya kita semua harus punya sikap yang wajar gitu, dan kegiatan di Monas ini rasanya jauh dari nuansa yang kita khawatirkan bersama-sama. Saya sendiri insya Allah besok saya mau bisa hadir lah. Artinya besok dijamin aman ya Pak Ferry? Insya Allah aman. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang, segera kembali. Pemirsa, alumni 212 akan menggelar reuni akbar di kawasan Monas, Jakarta besok. Dan bagaimana persiapannya saat ini telah ada I Gusti Ayu langsung dari Monas, Jakarta Pusat. Silahkan Ayu dengan laporannya. Ayu. Ya, Ayu dan juga Wahyu, benar sekali dalam rangka memperingati peringatan Hari Raya Maulid Nabi yang jatuh pada hari ini, sejumlah massa yang tergabung dalam alumni aksi 212 ini akan menggelar aksi kegiatan pada Sabtu 2 Desember 2017 esok di halaman Monas yang bertema Maulid Agung dan Reuni Alumni Akbar 212, di mana bahwa massa yang akan datang ataupun hadir di Reuni Akbar 212 ini berasal dari luar Jakarta maupun berasal dari DKI Jakarta, dan di mana pada malam hari ini belum terlihat adanya massa yang dari luar DKI Jakarta tiba di Jakarta, khususnya tiba di halaman Monumen Nasional ini. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari Humas Reuni Alumni 212, Habib Novel Bakmumin menyatakan bahwa massa yang akan hadir dalam Reuni Akbar Alumni 212 esok hampir sama dengan massa yang mengikuti aksi 411, yakni sekitar 3 jutaan massa dari berbagai daerah, khususnya dari berbagai daerah di Pulau Jawa, Sumatera Barat dan juga Aceh. Dan untuk malam hari ini persiapan memperingati Reuni Akbar Alumni 212, sejumlah panitia masih terus mempersiapkan baik dari tenda, panggung dan juga baliho. Ini masih terus dipasang di sepanjang halaman maupun di sepanjang sisi di halaman Monumen Nasional Jakarta Pusat ini. Dan untuk pengamanan sendiri, pihak kepolisian menerjunkan sebanyak puluhan ribu personil gabungan baik TNI, Polri dan juga BRIMOB untuk mengamankan aksi 212 yang akan digelar pada esok pagi. Dan tak hanya itu juga, bahwa kegiatan ini akan dimulai pada pukul 3 pagi nanti yang akan diawali dengan sholat tahajud, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah dan kuliah subuh, serta acara inti akan dimulai pada pukul 8 pagi dan akan berakhir pada pukul 10 pagi nanti. Dan sampai saat ini massa yang berada dari luar Jakarta ini diletakkan di masing-masing titik, yakni di Masjid Istiqlal, Masjid Atin, dan juga di masjid dekat dengan Tanah Abang dan markas dari Front Pembela Islam. Demikian laporan kami, kita kembalikan dan Ayu dan Wahyu di studio. Iya, I Gusti Ayu, terima kasih. Selamat bertugas kembali Pak Ferry. Ini puluhan ribu personel gabungan ini siap untuk mengamankan acara besok. Pemerintah juga siap ketika mengubah keputusan Monas terbuka untuk acara keagamaan. Ya, kalau pemerintah kan ini ada peraturan gubernur. Kalau sekarang gubernur terpilihnya membolehkan, menurut saya aturannya sekarang sudah legal, itu bisa digunakan. Nah, sekarang sebenarnya
acara besok itu sebenarnya kan tidak tepat kalau dikatakan sebagai aksi, karena sebenarnya peserta hadir diundang sebagai dalam kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad gitu. Kemudian dibarengi dengan kegiatan ya reuni 212 atau apapun. Tahun lalu, ya. Karena itu kan dari rangkaian kegiatannya dimulai dari sholat subuh, kemudian ada tausiah, kemudian ada sampai dengan jam 10, rasanya menurut saya sih wajar gitu. Dan tentu ya yang penting adalah semua pihak menjaga ketertiban sesuai dengan tujuan koridor penggunaan kawasan tersebut untuk kegiatan yang sifatnya keagamaan. Pihak aparat keamanan ya sekarang tugasnya ya menjaga. Kalau kemudian personil yang dikerahkan sampai puluhan ribu orang, ya tentu menurut saya pihak kepolisian ingin supaya menjamin supaya kegiatan itu ya referensinya juga mungkin yang dulu-dulu ya, yang tahun lalu bahwa khawatir diperkirakan akan melibatkan jutaan orang. Tapi kita lihat besok gitu. Pak Ferry, poin besarnya adalah wilayah Monas dibuka untuk acara keagamaan. Besok adalah awal. Lalu selanjutnya mungkin saja acara-acara keagamaan serupa ini akan ada di Monas. Tidak hanya agama Islam tentu saja, karena di Jakarta Indonesia ini ada keberagaman. Ini siapkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Ya, sepanjang kan ini pasti kegiatan tersebut kan nggak sering gitu. Jadi rasanya lihat urgensinya, lihat kepentingannya segala macam. Jadi kalau kemudian besok ada lagi, kemudian nggak dalam waktu 1 bulan ke depan ada lagi, ya tentu menurut saya nggak bisa seperti itu gitu. Ini besok adalah hari Sabtu, artinya akhir pekan. Biasanya wilayah Monas di akhir pekan dipadati oleh wisatawan. Artinya ketika ada acara keagamaan, wisatawan mungkin tidak bisa leluasa menikmati. Ya ini anggap aja juga wisata rohani. Jadi ya yang rohani. Kemudian besok mau menggunakan jalur-jalur untuk Car Free Day kan sebenarnya nggak ganggu. Karena sebenarnya polisi juga sudah mengatur lalu lintas dan lain sebagainya. Kawasan yang padat yang untuk kegiatan keagamaan kan sekitar Monas, tapi ruas-ruas jalan di sepanjang Jalan Sudirman kan rasanya masih bisa terbuka untuk digunakan untuk kegiatan Car Free Day dan lain sebagainya. Baik, Pak Ferry, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Semoga kegiatan keagamaan besok di Monas berjalan baik dan lancar. Ya pemirsa, usai jeda ada informasi tentang musisi Ahmad Dhani yang tak ditahan meski diperiksa lebih dari 20 jam sebagai tersangka di Polres Jakarta Selatan. Kami akan kembali usai jeda.